Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama kembali memasuki persekutuan kita, ibadah keluarga di rumah dan di kelompok kita masing-masing. Untuk itu mari bersama-sama kita mengawali persekutuan kita ini dengan kita menaikkan satu nyanyian untuk membawa suasana kita ke suasana ibadah malam hari ini melalui kidung jemaat kita nomor 3. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh kita untuk mempersiapkan diri dan juga hati kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh kita. Sambil bersama-sama, di dalam hati kita masing-masing kita berucap bahwa kebaktian keluarga pada malam hari ini bersama-sama kita lakukan dengan berserah penuh kepada penyertaan dan tuntunan Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan Roh Kudus yang terus memberkati dan memelihara kehidupan kita dari hari ke hari hingga kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat dan juga anak-anak yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari sebelum kita masuk di dalam doa kita bersama-sama naikkan, kita lantunkan nyanyian Kidung Pasamuan Jawi kita, KPJ nomor 59. KPJ nomor 59 kita akan nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua.
dan Saudara juga anak-anak, mari kita masuk dalam doa kita. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal karena kasih sayang dan pengorbanan-Mu di dalam Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat malam hari ini ya Bapa, kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, kami menghampiri tahta hadirat-Mu, kami ingin berbakti kepadamu. Biarlah Bapa, di dalam kebaktian kami ini, kami juga menghaturkan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami, karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan dan berbagai-bagai berkat yang Tuhan telah limpahkan di kehidupan kami ini. Sehingga sampai dengan saat ini ya Bapak, kami masih boleh Tuhan jagai, Tuhan cukupkan kekuatan kesehatan kami, sehingga kami boleh melakukan banyak hal bagi diri kami, bagi sesama di sekeliling kami, dan bahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, jika sekiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat dan kami tuturkan di sepanjang kehidupan kami ini tidak berkenan kepadamu, biarlah Engkau yang akan mengampuni kami semua. Karena hanya Engkau Bapa yang kami akui sebagai satu-satunya Allah di alam semesta ini yang memiliki kuasa untuk mengampuni manusia atas dosa yang membelenggunya. Kasihani kami Bapa, orang-orang yang berdurhaka kepadamu ini. Terlebih Bapa, di malam hari ini di tengah persekutuan kami juga rindu untuk Engkau sapa dengan sabda-Mu. Karena bagi kami ya Tuhan, sabda-Mu inilah yang akan membawa terang di hidup kami. Sabda-Mu inilah yang akan menjadi pengajaran bagi kami untuk kami boleh hidup di dunia ini. Menata diri kami semakin hari, semakin kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Engkau yang telah hadir di tempat ini, Engkau yang akan mengajar kami bersabda bagi kami. Hamba-Mu yang hari ini Engkau utus untuk menyampaikan sabda-Mu, Engkau yang akan menaungi dengan rahmat dan berkat-Mu, sehingga apapun yang akan terungkap melalui mulut dan lidahnya, semua ada di dalam kuasa dan kebijaksanaan-Mu. Biarlah karya-Mu dan pengajaran-Mu boleh terjadi atas kami semua sejemaat di tempat ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini yang bersama-sama akan kita dengar dan kita gumuli sebagai pengajaran dari Tuhan, dibaca dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-136. Mazmur 136, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Demikian Bapak Ibu, Mazmur 136 ayat 1 dan sampai yang ketiga, memberi kesaksian kepada kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Berbahagia Bapak, Ibu, dan Saudara, kita yang hari ini mau menyiapkan hati untuk mendengar, menyimpan, dan juga memperhatikan apa yang menjadi sabda dan juga kehendak Tuhan atas kita semua. Dan terlebih kita yang dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan dengan setia segala apa yang menjadi sabda Tuhan di hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut
pembacaan Alkitab ini dengan nyanyian kita dari Kidung Pasamuan Jawi kita, KPJ nomor 186. KPJ 186, kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur, puji Tuhan, bahwa hari Minggu yang lalu kita bersama-sama telah menyelenggarakan Hari Raya Persembahan kita, atau yang kita kenal dengan istilah unduh-unduh di gereja kita ini, yang menjadi program jemaat kita 2 kali setahun. Dan yang kedua ini kemarin telah bersama-sama kita jalani, kita lakukan, dan semua tentunya demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita patut bersyukur atas terselenggaranya unduh-unduh kita ini. Karena rupanya unduh-unduh di gereja kita ini, Bapak Ibu dan Saudara juga anak-anak, perlu anak-anak ketahui juga bahwa sejak lama mbah-mbah kita, buyut-buyut kita, orang tua kita telah mencanangkan yang namanya Hari Raya Unduh-Unduh ini di gereja. Dan tentunya ini semua punya maksud dan tujuan. Bahwa dengan adanya Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh ini, mbah-mbah, buyut, orang tua kita ingin membentuk kita semua, penerus-penerus gereja ini, untuk menjadi orang-orang Kristen yang benar. Saya menyebut orang-orang Kristen yang benar, yang dimaksud adalah orang-orang Kristen yang memiliki rasa bersyukur. Orang-orang Kristen yang menjadikan rasa bersyukur itu menjadi sebuah sikap hidup sehari-hari. Maka kalau ini terlaksana, rencana kita untuk berunduh-unduh ini sebuah berkat dari Tuhan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari adanya unduh-unduh ini, untuk menanamkan sifat dan sikap bersyukur kita, maka Kidung Pasamuan Jawi kita, yang kita nyanyikan nomor 186 tadi, sesungguhnya juga mengajar kita hal yang sama. Di sana disebutkan, urip kang sak mestine, lamun tansah ngucap syukur. Ini terjemahan bahasa Jawa
dari Kidung Jemaat nomor 450 kita, Bapak Ibu. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sedikit tentang lagu Kidung Jemaat 450 ini yang kemudian dibahasa Jawakan di Kidung 186, Kidung 186 tadi, bahwa sesungguhnya kidung ini adalah kidung nyanyian yang asli dikarang oleh saudara kita di Indonesia ini. Namanya adalah J.M. Malesi, begitu. Nanti panjenengan bisa mirsani di Kidung Jemaat panjenengan. Di bagian bawah ada keterangan di sana. Bapak Ibu, sedikit cerita tentang Kidung Jemaat 450 yang dikarang oleh J.M. Malesi ini, bahwa rupanya J.M. Malesi ini ketika dia masih kanak-kanak, J.M. Malesi ini termasuk anak yang bandel, termasuk anak yang mungkin bisa digolongkan sebagai anak yang nakal begitu, sehingga seringkali Malesi ini mendapat hukuman dari orang tuanya. Hukumannya tidak berat, hanya disuruh oleh orang tuanya untuk berdiri di pojok sebuah ruangan di rumahnya, mungkin untuk beberapa waktu lamanya. Secara tidak sengaja, Bapak Ibu dan Saudara, di pojok ruangan itu, di rumah Malesi ini, di sana ada sebuah gramafon. Gramafon ini sebuah alat untuk nyetel, untuk membunyikan yang namanya PH atau piringan hitam. Sehingga ketika Malesi ini dihukum berdiri di pojok ruangan itu, orang tuanya nyetel piringan hitamnya, maka tanpa disadari, lama-kelamaan karena sering dihukum, Malesi ini kemudian sangat akrab dengan musik-musik yang disetel oleh bapaknya di gramafon itu. Kebetulan Bapak Ibu, bapaknya ini suka musik-musik dari komponis-komponis terkenal di dunia, seperti Bach, Handel, dan mungkin yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dampak dari hukuman ini baru terasa, baru muncul ketika Malesi ini sudah dewasa. Pada saat Malesi ini dalam keadaan terpuruk, kira-kira di tahun 1980-an, 1980, karena Malesi ini kehilangan pekerjaan yang sudah digelutinya. Justru ketika Malesi dalam keadaan terpuruk semacam ini, Malesi mendapatkan sebuah titik balik dalam kehidupannya. Dia menjadi seorang pemusik, dia menjadi seorang pengarang lagu. Dan salah satu lagu yang dikarangnya adalah Kidung Jemaat 450 yang kita nyanyikan ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, justru melalui Kidung Jemaat nomor 450 itu kita bisa melihat bagaimana seorang Malesi ketika dia dalam keadaan terpuruk, dia masih bisa mengatakan susah, senang, tetap bermazmur, tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah seorang Malesi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh pemazmur di bacaan kita ini, Bapak Ibu. Mengajak semua umat untuk memiliki sikap hidup bersyukur kepada Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan
pencipta langit dan bumi. Alasannya jelas, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai di 3 ayat. Ungkapan ini dimunculkan oleh pemazmur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pun melalui banyak hal, termasuk unduh-unduh kita, termasuk lagu-lagu kita, termasuk ayat-ayat persembahan kita juga diajak untuk memiliki sikap hidup yang bersyukur ini. Nah, tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita ingin memasuki sikap hidup yang bersyukur ini, kita juga perlu paham apa sebenarnya makna bersyukur itu bagi kita. Ada 2 hal, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang perlu kita hayati, kita tanamkan dalam hati kita tentang bersyukur ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kasih dan setia Tuhan, maka hal pertama yang perlu kita hayati adalah bahwa sesungguhnya di dalam rasa syukur itu kita sedang mengakui kuasa Tuhan. Kita sedang mengakui bahwa kita hidup di dalam kendali Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita, lahir dan batin kita. Dan ketika kita menyadari bahwa kita hidup di dalam kendali Tuhan, dalam kuasa Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menerima apapun keadaan kita semua. Ketika kita sukses, ketika kita berhasil, kita tidak menjadi orang-orang yang besar kepala, orang-orang yang takabur, dan sebaliknya. Ketika kita gagal, ketika kita ada di dalam ketidakberhasilan, ada di dalam ketidaknyamanan, maka kita tidak akan pernah mencari kambing hitam yang kita persalahkan atas suasana tidak nyaman yang kita alami ini. Karena seringkali inilah yang menjadi sikap, inilah yang menjadi kompensasi pelarian seorang yang gagal. Akan mencari kambing hitam, bahkan Tuhan pun akan dipilih menjadi kambing hitam atas keadaan yang tidak enak yang dialaminya. Tapi dengan hidup bersyukur, kita akan dimampukan untuk menerima susah dan senang di dalam kehidupan kita. Karena kita mengakui bahwa hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, bahwa sesungguhnya di dalam rasa syukur itu yang kita ungkap kepada Tuhan, di sana pun terkandung rasa percaya kita kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan penyertaan, Tuhan akan siap sedia menolong dalam keadaan apapun kita. Termasuk kita juga percaya akan janji keselamatan di kehidupan kita di alam kekekalan nantinya. Dengan mempercayai janji Tuhan, kita sesungguhnya juga yakin bahwa Tuhan tidak hanya hadir di hari kemarin, Tuhan tidak hanya hadir di hari ini, tapi juga Tuhan akan hadir di kehidupan kita, memberi penyertaan dan pertolongannya sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kita bersama-sama menghayati rasa syukur kita kepada Tuhan setelah kita melakukan hari raya persembahan unduh-unduh kita ini, harapannya adalah bahwa rasa syukur kita tidak berhenti pada saat hari raya unduh-unduh ini juga berhenti. Kita tetap berharap bahwa rasa syukur di kehidupan kita kepada Tuhan akan menjadi sikap hidup kita
sepanjang kita ada di dunia ini, sepanjang penyertaan Allah terjadi atas kita. Biarlah Tuhan yang menguasai dan mengendalikan hidup kita, Tuhan yang memberikan penyertaan atas kita, Dialah yang akan memberkati kita, memampukan kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas berkat dan pemeliharaannya kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari sejenak kita masuk dalam saat teduh kita. Ya Allah, pencipta langit bumi, Allah yang menjadi guru kami, yang terus mengajar kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pengajaran-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami sebagai pengikut-pengikut-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah kami juga boleh memiliki rasa syukur, terlebih menjadikan rasa syukur kepadamu sebagai sikap hidup harian kami hingga kekal selama-lamanya. Mampukan kami menghayati bahwa kami tidak hidup sendiri. Kami ada di dalam kuasa dan kendali-Mu. Kami juga ada di dalam janji-Mu. Biarlah apa yang Tuhan ajarkan bagi kami saat ini tidak hanya menjadi wacana bagi kami, tidak hanya menjadi penghayatan kami, tapi akan kami munculkan di dalam laku hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tandai rasa syukur kita dengan pengumpulan persembahan kebaktian kita, sambil bersama-sama kita iringi kidung jemaat kita nomor 441. Kidung jemaat 441. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa di sorga, Allah yang mengendalikan dan menguasai hidup kami senantiasa. Allah yang memegang teguh perjanjian dengan kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Karena segala kebaikan-Mu yang tercurah bagi seluruh ciptaan-Mu, bagi seluruh alam raya ini, termasuk juga untuk kehidupan kami, sehingga kami saat ini pun masih boleh ada di dalam sukacita kami,
Kami boleh menerima segala keadaan yang kami alami. Kekuatan hanya daripada-Mu sendiri. Terima kasih kami ya Tuhan, bahwa firman-Mu juga menguatkan kami untuk kami berani menghadapi keberhasilan dan kegagalan yang kami terus alami, silih berganti di kehidupan kami hingga dengan saat ini. Kuatkan kami ya Tuhan, untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang tetap bersikap hidup bersyukur kepada-Mu. Saat ini Bapa, biarlah kami juga mengingat kepada saudara-saudara di sekeliling kami, yang barangkali mereka sedang berada di dalam penderitaan mereka, karena sakit yang sedang mereka alami. Meskipun kami tidak menyebut mereka satu persatu ya Tuhan, biarlah kami bersama-sama menghaturkan permohonan kami, karena Engkaulah yang menjadi tabib dari segala tabib. Engkaulah yang akan mampu untuk menolong saudara-saudara kami ini keluar dari penderitaan karena sakit dan penyakitnya. Curahkan kuasa-Mu, mujizat-Mu masih terjadi hingga dengan saat ini ya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau juga memberkati setiap upaya dari saudara-saudara kami ini, memberkati upaya dari keluarga yang mendampingi keluar saudara-saudara kami yang sakit ini, sehingga melalui upaya-upaya yang dilakukan disertai dengan berkat-Mu, semua ini juga akan berbuah baik, menumbuhkan kekuatan kesehatan, menyirnakan sakit dan penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kami ini. Sehingga saudara-saudara kami ini boleh bertambah-tambah sukacitanya karena pertolongan, karena kasih dan setia-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami masing-masing dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada. Biarlah kami terus menjalani suka duka kehidupan ini hanya dengan berpaut pada kasih dan kesetiaan-Mu. Mampukan kami para orang tua untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dengan taat, dengan setia, dengan kesungguhan, sehingga melalui kerja harian kami, keluarga-keluarga kami pun boleh merasakan pemeliharaan Tuhan melalui berkat dan rezeki yang Tuhan curahkan atas keluarga-keluarga kami. Kecukupan kami hanya dari Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami, mereka yang masih belajar dengan cara apapun, Tuhan berkati kekuatan kesehatannya. Tuhan beri kepandaian, Tuhan tambahkan kekuatan ingatan mereka, sehingga apa yang diajarkan, apa yang diterima dari guru mereka, boleh tertanam baik menjadi bekal kehidupan di masa yang akan datang. Anak-anak kami yang telah tumbuh dewasa, mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang akan memberikan jalan bagi mereka. Mampukan mereka menghayati dan menerima bahwa pekerjaan apapun adalah pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Sehingga mereka akan dengan setia melakukan pekerjaan pemberian-Mu ini. Bahkan Bapa, kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kami yang telah tumbuh dewasa, yang telah saatnya merasa butuh untuk pendamping hidup mereka. Biarlah Tuhan yang menyiapkan anak-anak kami ini untuk memasuki rumah tangga mereka, sehingga dengan persiapan yang benar, persiapan yang cukup dengan kedewasaan mereka, anak-anak kami ini benar-benar siap untuk memasuki masa rumah tangga dengan pasangan yang dipilihnya. Bapa di sorga, kami juga serahkan pelayan-pelayan jemaat-Mu yang terus dengan setia melayani jemaat di tempat ini, sehingga terus memungkinkan jemaat-jemaat di tempat ini, sekalipun tidak bersekutu di rumah ibadah yang ada, kami bersekutu di kelompok, di keluarga kami masing-masing, tapi kami tetap boleh menengadahkan hati kami di dalam kebaktian-kebaktian kepada-Mu. Berkati mereka Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan tanda syukur kami, persembahan kami malam ini
Seberapapun yang ada Bapak, biarlah kami serahkan sebagai dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berkenan untuk menerima persembahan ini, memberkatinya, menyucikannya, sehingga seberapapun yang ada, boleh kami kelola dengan baik, dengan benar, dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Jika sebentar lagi nanti kami akan usai kebaktian kami akan pulang ke rumah kami untuk beristirahat malam hari ini. Tuhan yang akan menjagai kami, mengayomi kami, sehingga kami dijauhkan dari berbagai-bagai hal yang akan mengganggu istirahat kami, memulihkan kekuatan kami semua untuk bekal kerja kami esok hari. Terima kasih Tuhan. Demikian yang menjadi permohonan kami, penyerahan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat dan juga anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita dengan kita bersama-sama lantunkan kidung jemaat kita, Yesus kau nahkodaku. Mari kita menyiapkan hati untuk undur dari hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia sorgawi dicurahkan berlimpah-limpah oleh Allah Bapa dan Sang Putra Tuhan Yesus Kristus di kehidupan saudara-saudara, menjadi penyertaan atas saudara, menjadi sumber sukacita saudara, menjadi sumber ketabahan saudara di dalam duka, di dalam kesusahan saudara. Dan Roh Kudus akan berkuasa atas hidup saudara, menjadi sumber kekuatan penghiburan dan bahkan sumber kebijaksanaan dan hikmat saudara di dalam saudara-saudara menghadapi setiap keadaan apapun yang saudara-saudara hadapi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus nunggil dengan saudara, memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.